Kama
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun maka utawi kira iki kuswi di pasal wa furudul wudu'i lan utawi fardu wudu wa furudul wudu'i lan utawi pirang-pirang fardu wudu sitatu asya'a iku 6 perkara. An-niyatu utawi salah sahijine iku niat. Ingkang kusnil wajhi nalika nabasuh wajah wa ghusnul wajhi lan utawi kapindhone iku nabasuh wajah wa ghusnul yadaini lan mirfaqaini lan utawi kang kaping 3 iku nabasuh tangan loro sikut sakarane wa ma soba dirosi lan utai kang kaping 4 iku sebagian sirah wa ghusl rijlaini ilal ka'bain utai kang kaping 5 iku ngabasuh sikil loro ilal ka'bain kaki sakarone wa tartibulan utai kang kaping 6 iku tartib ala ma jakarnahu ing atase barang kang motor isun ing ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaram para alim ulama, para asatidz wal asatijah, para haji dan juga hajah, wabil khusus ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Haji Dani beserta jajarannya, Pak Ustadz Saeb, Pak Ustadz Salamun, Pak Didin, Pak Ustadz Lutfi, dan guru-guru mulia kita, para ustadz-ustadz yang ada di sekitar Masjid An-Nur. Tidak ketinggalan aparatur pemerintah setempat, Bapak RT yang ada di sekitar Masjid An-Nur dan juga Pak RW. Semoga roda pemerintahan yang beliau jalankan ada di dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pasal selanjutnya fi furudil wudu, di dalam menjelaskan fardu wudu. Ada berapa fardu wudu? Wa furudul wudu sittatu asya. Fardu wudu itu ada 6. Kata Nabi, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah sholatnya. Sholatnya itu tidak sah bagi seorang yang tidak wudu. Jadi enggak sah wudunya, enggak sah sholatnya. Bahkan keutamaan wudu, man tawadda'a li sholati, siapa orang yang wudu terus sholat, fa ahsanal wudu'a summa qama ila sholati fa innahu, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang menuju min khati'ati kayaumi waladathu ummu, yaitu dikeluarkan dari kesalahannya, dari dosa-dosa kecilnya, seperti dilahirkan kembali. Masya Allah. Jadi pahala orang wudu terus dia sholat, Pak, itu kita dikeluarkan dosa-dosa kecil kita, kesalahan-kesalahan kita, itu kita seperti orang yang dilahirkan kembali sama ibu kita. Alhamdulillah. Baru wudunya doang pada ini juga. Kata Nabi, al-wudu satrul iman. Wudu itu sebagian dari iman. Karena tadi sholatnya itu tidak sah ke seorang yang tidak wudu. Jadi orang agak sah wudunya, maka sholatnya juga nggak sah. Penting kita kudu belajar di dalam fardu wudu. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Hakikatnya niat menurut agama qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu maksud tujuannya, tingkahnya dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi kalau niat menurut agama, maksudnya itu dibarengi dengan kerjaannya, Pak. Kapan? Hingga guslil wajhi, ketika membasuh wajah. Yang kedua, guslul wajhi, membasuh wajah. Dari munculnya rambut terus sampai ke ada kuping.
itu jalannya ya. Lewatin kalau wudhu itu jangan kurang, terus sampai bawah dagu ya sekitar wajah itu. Jadi harus dilewatin kalau wudhu itu, dilewatin ya jangan sampai kurang. Mata juga tuh sela-sela, jadi sela-sela takutnya enggak air, enggak terbasuh, enggak ke kulit. Wajib. Jadi kalau misalkan kagak sumerambah, enggak merata, maka wudhunya enggak sah. Apalagi kalau ada jenggot, tak sunah wudhunya. Kalau yang tebal jenggotnya itu sunnah di sela-sela. Tapi kalau yang tipis mah jenggotnya, yang dalam itu mah wajib. Apalagi jenggotnya cuma 3 doang. Itu bukan jenggot. Apa? Akar mulut, akar wudhu. Yang ketiga yaitu ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai sikut. Jadi jangan kurang, harus lewat sikut bu, dilewatin. Begitu juga sela-sela tangannya di sela-sela ya. Takutnya enggak sumerambah airnya ngalir ke sela-sela dari jari sampai lewatin sikut, jangan sampai kurang. Ya, membasuh 2 tangan sampai 2 sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala ya, rambut yang ada di kepala. Jadi batasan rambut itu yang di kepala, jangan yang keluar dari kepala. Misalkan rambutnya gondrong panjang sampai melewati bahu, jadi enggak cukup tuh mengusap rambut yang di luar kepala. Jadi yang ada batasan di kepala rambutnya juga. Bagaimana kalau kepalanya botak, nggak ada rambutnya? Ya udah, usap kepalanya aja sebagian ya. Yang kelima, ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai lewat ke mata kaki. Itu juga sela-selanya ya di iniin kalau wudhu, biar sumerambah, biar ngalir ke sela-selaan kaki-kaki, apa jari-jari kaki-kaki ya, jari-jari kakinya. Yang keenam, tartibu, yaitu tartib alama dzakarnahu, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Jadi yang 6 itu tartib, itu kepatuhan wudhu. Jadi itu bu, fardu wudhu aja udah sah wudhu kita. Misalkan kita lagi sholat di Masjid Al-Istiqlal, hadir tuh ya jamaah ratusan ribu kayak kemarin datang Habib Umar Al-Habib, itu kita wudhu kan pasti keteter air, fardu wudhunya aja sah. Apalagi kalau antri, itu kalau yang pinter begitu, kalau yang tahu ilmunya gampang sebenarnya. Jadi fardunya wudhu, kita pakai fardunya wudhu. Bagaimana pesunahannya? Kalau pesunahan wudhu banyak, pesunahan wudhu itu banyak. Kalau di Fathul Qorib itu ada 10 ya. Mana aja? Yang pertama, baca bismillah sebelum wudhu, minimal bismillah. Sempurnanya bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada yang mengatakan bismillah aja. Kalau paling sempurna dibacanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, awal. Terus ngebasuh tangan sebelum ke kumur, sebelum apa ngisep kayak dalam hidung kita kalau di wadah
basuh tangan atau di keran, itu pesunahan tuh. Selanjutnya setelah ngusap tangan ya ke kumur madmadah, sebelum kumur 3 kali. Habis itu ngisep air, istinsyak ya, nyedot air ke hidung 3 kali. Tadi madmadah ke kumur. Habis itu tuh apa namanya, membasuh tangan tuh, efek tangan, gampal tangan. Terus ke kumur, terus ngisep air dalam hidung, sedot kayak kita kumur. Wah, terus kalau hidung kayak nampanin ini kayak hidung, sedot sampai pangkal hidung, keluar lagi tuh. Enak itu kalau udah biasa ngeplong. Tapi kalau yang belum biasa, baru-baru suka sakit. Tapi kalau udah biasa enggak hilang rasa sakitnya. Kalau udah biasa sedot enak plong. Jadi kayak bakteri-bakteri juga mati di dalam hidung. Insya Allah gak bakal kena virus corona. Udah lewat ya. Terus pesunahannya juga selain fardu wudu nih, selain fardu wudu disebutin dulu ya, bukannya ininya, prakteknya. Ngusap semua rambut yang di kepala. Jadi ngusap semua rambut yang di kepala kayak gini tuh, sampai tuh, gitu tuh, 3 kali. Jadi semua rambut yang ada di kepala. Kalau rambutnya panjang, nggak usah yang ada di kepala aja kan tadi juga. Kalau panjang tuh, wah, itu mah keramas. Terus mana lagi? Ngusap kedua kuping, luar dan dalam. Ya, ngusap air yang baru. Ini tuh. Jadi dari jejak di dalam, jempolnya di luar. 3 kali. Sela-selanya itu pesunahan. Jadi kalau pesunahan mah kelewat enggak membatalkan wudu, cuma pesunahan. Afdolnya ya, lebih utamanya. Terus watahrinul lahyal kasar, di sela-sela jenggot yang tebal. Itu sunnah. Di sela-sela kalau jenggot tebal, bewok, yang panjang, sela-sela. Sunnah. Jadi enggak juga enggak batalin itu. Kalau yang pipis mah harus pipis, apalagi jenggotnya cuma 3 biji. Selanjutnya wa tahlilu asabi'il yadain wa rijlain, di sela-sela tuh jari-jari di tangan dan juga jari-jari di kaki. Sunnah itu ya. Kalau misalkan airnya ngalir sampai sela-selaan jari-jari tangan, jari-jari kaki, itu di sela-selanya sunnah. Tapi kalau misalkan kagak ngalir di sela-sela tangan, jari-jari tangan, jari-jari kaki, wajib di sela-selanya, sela-selanya. Kalau misalkan sekira-kira, kalau begitu benar-benar begini, kudu detail, kudu sumaraba, bahkan kuku aja tuh nggak boleh ada kotoran, makanya digunting kukunya. Karena kalau ada tai kuku itu akan menghambat air ke kulit, maka nggak sah wudunya. Dan kalau makanya itu kudu digunting kukunya, dibersihin ya, sela-sela. Memang kalau kotor dibersihin, nyari kayak ini dibersihin tuh. Jangan sampai ada di sumaramba biar ngalir ke dalam kuku. Terus dahulukan yang kanan sebelum kiri, itu pesunahan ya. Wa taharatus salasan dan 3 kali dalam suci, itu juga pesunahan. Jadi kita ke kumur 3 kali, ngisap air dalam hidung 3 kali, ngebasuh wajah 3 kali, semuanya serba 3 kali
kedua tangan sampai lewat sikut, ngusap rambut yang di kepala 3 kali, membasuh kuping kanan kiri 3 kali, membasuh kedua kaki sampai lewat mata kaki 3 kali itu sunnah. Wal mualah, dan juga jangan ditunda-tunda, langsung diselesaikan wudunya. Jangan ditunda, lagi wudu misalkan lagi ngusap rambut di kepala, ada tukang bakso, berhenti bakso dulu, takut keburu lewat tukang baksonya, ketinggalan, mau makan bakso, mau sholat mau mikirin makan, mau makan dulu daripada entah sholatnya mikirin makan, dengan makan jadi kita sholatnya mikirin makan, jadi sholat makan mikirin sholat, balik sholat mikirin makan dulu daripada ini nanti nggak khusyuk, nggak wudu, nggak tawadu, ya nggak tenang sholatnya, takut mikirin makan. Kita ngaji jadi supaya tahu, yaitu jadi tadi padusnya mah cuman 6. Yang pertama nih ya, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai lewat sikut, yang keempat ngusap rambut yang di kepala, ya sebagian di kepala, yang kelima ngabasuh kedua kaki sampai lewat mata kaki, yang keenam tadi kalau kesunahannya banyak. Bagaimana niatnya? Itu niat itu tadi qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi niatnya dibarengkan dengan pekerjaannya. Ketika kita ngebasuh wajah itu niat, Bu. Dari ngebasuh wajah itu niat. Nawaitul wudu'a, sejak niat wudu, niatnya di hati. Li raf'il hadasil asghar, karena menghilangkan hadas kecil, fardu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Itu kalau niat lapatnya, tapi niat hatinya sejak niat wudu, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah ta'ala. Dan juga doa-doa yang lainnya itu kesunahannya, lebih afdolnya. Bagaimana kalau orang yang baru belajar ngaji? Kita makan ngaji dari kecil, Pak. Jadi kita mah buat ingetin doang. Nah, kalau orang yang di jalanan, yang belum pernah sama sekali sholat, itu kasihnya yang gampang-gampang dulu. Jangan dikasih yang berat-berat. Ini mah orang baru belajar sholat, belajar wudu, suruh ngapalin doa-doanya setiap gerakan itu. Itu dia wudu aja udah puyeng. Apalagi sholat kata dia. Was-was. Wudunya aja katanya bacanya nggak hafal, takut nggak sah wudunya. Ya udah ini kata sholat. Kasih gampang-gampang dulu, panggung wudunya dulu. Pertama niat. Nah, ketika basuh wajah dalam hati sejak niat wudu, panggung karena Allah Ta'ala gitu. Terus ngebasuh wajah kan. Terus ngebasuh kedua tangan sampai lewat sikut. Terus ngusap rambut, sebagian rambut di kepala. Terus ngebasuh kaki sampai lewat mata kaki, sunah kuping. Terus tatik, wah gampang itu mah ya. Ini emang kayak begitu. Ntar kalau dia udah bisa kesunahannya. Tadi kesunahannya sebelum wudu ngusap efek-efek tangan. Ya, terus ke kumur 3 kali. Terus ngisrep air ke dalam hidung 3 kali. Baru tuh ngebasuh wajah ya 3 kali sambil niat. Terus ke tangan tuh 3 kali sampai lewat sikut. Terus ngusap rambut di kepala, kalau bisa mah sunahnya semuanya 3 kali. Terus baru kedua telinga ya, luar dalamnya dibasuh. Terus kedua kakinya sampai lewat mata kaki, sama di sela-sela tuh jari-jari di kakinya. Terus selesai doa, asyhadu an la ilaha illallah wa sekarang wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Terus waj'alni minat tawabin waj'alni minal muttaqin
innani min ibadikas sholihin. Itu afdolnya ya. Jadi kalau orang yang baru belajar wudu, kalau semuanya dia suruh hafalin doa-doanya dari sebelum wudu sampai ke kumur ada doanya, sampai ngisap air dalam hidung ada doanya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus kalau buat orang yang sudah tahu. Tapi kalau orang yang baru belajar, nantinya dia jadi was-was. Soalnya pernah ada kejadian, orang yang baru belajar wudu, udah tua, itu dia kagak sholat dari muda sampai tua. Ceritanya ponakannya pesantren, udah singkat cerita udah tahunan, udah belasan tahun, pulang ditanya pamannya kenapa agak sholat. Kata dia belajar wudu aja susah, itu setiap gerakan ada doanya. Jadi katanya mamang kagak sholat, wudunya aja was-was, takut kagak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, apalagi sholatnya. Daripada capek-capek sholat kagak sah, mendingan kagak sholat. Gara-gara wudunya puyang, dia wudu aja puyang. Kata ponakannya tuh yang pulang pesantren, gini mah sebenarnya mah waktu wudu cuma 6. Pertama niat ketika ngebasuh wajah, terus ngebasuh wajah, terus ngebasuh kedua tangan sampai lewat sikut, ya. Terus ngusap rambut sebagian rambut di kepala, ngebasuh kedua kaki sampai lewat mata kaki, tatib. Kok gampang katanya? Ya emang begitu pada wudu mamang. Kalau begitu mah dari dulu mamang udah sholat. Ya udah sananya mamangnya malas. Ya, jadi kalau orang yang cerdas jangan disamain sama orang yang belet. Orang mah nggak semuanya cerdas. Ada orang yang sekali baca langsung hafal. Kalau saya sekali baca langsung hafal dari koboknya, kayak nalar. Najmul maksud ya dulu seminggu paling. Jadi 5 bed waktu sholat, terus waktu sholat. Jadi satu hari itu 25 bed. Jadi selesai seminggu juga. Emang dikasih cepat hafalannya. Sorogan cuma 3 tahun doang. Dari sorogan, amir, jermiyah, matan bina, ngelal ngesal, dibalat, ditakik, sama dimurod, sama ngelal ngesal. 3 tahun, jadi umur 16 tahun udah ngajar sorogan di Kobo. 19 tahun udah ngajar alfiyah. Nah, nakik, jadi itu kita ditakik. Ya contohnya misalkan wa purudul wudu, purudu jadi mubtada, kudu rofa, alamat rofanya doma johir. Purudu mudok, wudu'i, mudokun ilaih, kudu jar, alamat jarnya kasra johir. Sitatun jadi khobarnya, kudu rofa, alamat rofanya doma johir. Itu nakik sebutnya. Kalau di elal beda lagi. Contohnya a'uju a'uju ala wajib aqulu, elalnya nakol belakang, nakolnya ngalikeun akad diwau kana maqobla. Tahlilnya dapat isikol basoro a'uju ala wajib aqulu. Bakat bismillah bisa dibaca 9 aja. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa ditakib, harus tahu sahadahnya. Jadi kita itu kalau ngaji nahwu shorof baru buat menjaga kesalahan membaca. Jadi kalau kita ngaji nahwu shorof mah ketika kita baca Quran, baca hadis itu buat menjaga dari kesalahan membaca. Ngaji balaghah buat menjaga dari kesalahan memaknai. Ngaji mantek buat menjaga dari kesalahan berpikir. Ikhtiar ya, bukan berarti nggak pernah salah. Cuman dia itu ada ilmunya. Nah, kita kalau bikin uduk juga perlu tahu ilmunya, Bu. Bener apa betul? Apa-apa kita mau buka bengkel kudu punya ilmunya. Jadi dokter emang sebentar, lama jadi dokter juga kuliahnya. Begitu juga ngaji, enggak sebentar. Makanya kita kalau mau punya anak ustaz, kiai dan tangguh, pesantrenin dari SD. Jadi 15 tahun itu kalau kuliah itu dia udah doktor,
udah S1, S2, S3, S4, S5 kali, S00, S geprok, S doger. Pesantren itu jangan nanggung. Jadi nggak nggak ngawur. Jadi setiap perkataannya itu ada haknya, ada definisinya, ada sumbernya, ada pertanggungjawabannya. Jadi total dia belajar itu bisa 11 pan ilmu, bahkan sampai mungkin 20 pan ilmu. Itu kitab itu banyak. Kemarin aja saya semalam ngajar Sirah Nabawi, Tarikh Nabi. Terus malam Kamis ngajar Tafsir Jalalain sama kitab Tauhid Tijan Daruri. Terus ngajar Ihya Ulumuddin, ngajar Hikam, ngajar tasawufnya, Nasaul Ibad, dan yang lain-lainnya lah ya, di luar-luar itu kayak gitu. Jadi jangan disangka ilmu agama itu sedikit, ya terutama bacaan Quran, makharijul huruf itu kita harus fasih. Jadi kita kalau imamin itu cari yang paling bagus bacaannya. Kalau ada yang bagus, bagaimana kagak ada yang bagus? Sudah yang ada aja. Daripada ntar kagak ada yang jamaah masjid. Ya, jadi segitu saja. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Hadirin jamaah kajian subuh yang kiranya ingin bertanya baik dalam materi tentang wajib atau wudu ataupun di luar materi, dipersilakan.